Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Semoga damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa berlimpah di dalam hati dan kehidupan saudara-saudara sekalian. Marilah berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua kemurahan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Dan terima kasih untuk anugerah-Mu di hari yang baru ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Karuniakanlah kepada kami pengertian, supaya sungguh kami bisa memahami firman-Mu dengan baik. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Filipi pasal 4 ayat 13 firman Tuhan, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Sabtu 22 Mei 2021. Jangan memilih menyerah. Saudara-saudara, di dalam melakoni kehidupan kita di dunia ini, terkadang ada hal-hal yang tidak pernah kita duga-duga bisa saja menghampiri kehidupan kita, kemudian bisa mengobrak-abrik kenyamanan hidup kita. Seperti yang pernah dialami oleh Husni Fadil dan Mary Yulianda, sepasang kekasih yang sudah sangat siap menikah. Namun naas, calon istri, yaitu pramugari Mary Yulianda, menjadi korban jatuhnya pesawat Lion pada tahun 2018. Sontak, kondisi itu mengobrak-abrik kenyamanan Husni Fadil. Saudaraku, pengalaman pahit juga pernah dialami oleh seorang pelari maraton dari Brasil bernama Vanderlei de Lima. Pada saat pagelaran Olimpiade di Athena, ia hanya meraih medali perunggu yang seharusnya ia mampu menyabet medali emas. Karena ia memimpin perlombaan sampai 5 km menjelang garis akhir. Namun tiba-tiba seorang penonton berlari melintasi lintasan, kemudian menabrak Vanderlei. Sontak ia jatuh dan terlempar dari garis lintasan perlombaan oleh karena kerasnya benturan tersebut. Momen itu tentunya dijadikan peluang yang baik oleh para pesaingnya, sehingga Vanderlei hanya mampu finish di urutan yang ketiga. Saudaraku, kita ini layaknya berlari, dan sementara berlari dalam sebuah lintasan yang bernama lintasan kehidupan. Tentunya kita terus berjuang berlari untuk mencapai garis akhir sebagai seorang pelari. Namun seperti yang pernah menimpa Vanderlei, kita juga tidak akan pernah bisa menduga-duga adanya rintangan yang bisa saja menghambat atau melemparkan kita keluar dari lintasan kehidupan. Bentuk rintangan itu bisa bermacam-macam. Bisa karena masalah ekonomi, bisa karena masalah pekerjaan, bisa karena hubungan yang retak antara suami dan istri, bisa karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, bisa karena kematian tiba-tiba orang yang kita kasihi. Semua hal-hal ini bisa saja mendorong kita, bahkan bisa melemparkan kita keluar dari lintasan kehidupan. Namun juga seperti Vanderlei, kejatuhannya itu memang sangat menyakitkan. Namun dia tahu masih ada tenaganya yang tersisa, yang kemudian ia maksimalkan untuk bangkit dan berlari meski harus tergopoh-gopoh. Tapi toh ia juga bisa masuk ke akhir perlombaan. Dia adalah pelari yang sejati karena ia memilih untuk tidak menyerah. Saudara-saudara, situasi, kondisi kita berbeda-beda. Dengan demikian, akan berbeda-beda pula hal-hal yang bisa membuat kita sangat enteng untuk berlari. Namun juga, akan ada kondisi-kondisi yang berbeda-beda yang bisa saja tiba-tiba menabrak kita, yang membuat kita bisa jatuh terhuyung-huyung dan bisa mendorong kita untuk keluar dari lintasan kehidupan. Namun percayalah, akan selalu ada kekuatan yang tersisa dalam diri kita yang akan menjadi modal kita
untuk bangkit dan bisa melanjutkan perlombaan. Meski sakit, namun pada akhirnya kita juga akan tiba pada akhir kehidupan jika kita memilih untuk tidak menyerah. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus sudah kenyang dengan 1001 macam persoalan kehidupan yang berkali-kali mendorongnya keluar dari lintasan kehidupan. Namun, ia berusaha bangkit dan terus meneruskan perlombaannya. Ia percaya pada kekuatan dan pemeliharaan Allah atas kehidupannya. Bacaan kita hari ini, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, setelah Paulus berkali-kali jatuh dan mengalami kesakitan, bahkan terdorong dari lintasan kehidupan, namun dia yakin bahwa tenaganya tidak habis. Dia begitu percaya dan begitu tahu, begitu yakin bahwa ada sumber tenaga yang akan selalu memberinya daya, memberinya kekuatan untuk bangkit dan bisa melanjutkan perlombaan hidupnya. Saudara, memang bukanlah hal yang sederhana untuk kembali bisa masuk ke dalam lintasan kehidupan jika kita sudah terlempar dari lintasan itu. Namun bukan berarti itu tidak bisa. Karena Tuhan yang kita sembah, seperti yang disembah dan dipercaya oleh Rasul Paulus, akan mampu memegang tangan kita. Bahkan Dia bersedia untuk memapa saudara dan saya untuk sampai kepada akhir lintasan kehidupan. Percayalah akan hal itu. Yesaya 40 ayat 29 firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Terpuji nama Tuhan yang selalu ada memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Kami diteguhkan oleh Tuhan bahwa ada begitu banyak hal yang bisa mendorong kami, bisa menabrak kami, bisa menjatuhkan kami, dan bisa menarik kami keluar dari lintasan kehidupan. Namun kami juga diteguhkan pada pagi hari ini bahwa ada tangan Tuhan yang perkasa, ada kasih Tuhan yang begitu ajaib yang akan selalu mengangkat kami, bahkan akan memapa kami untuk kami bisa tiba pada akhir garis kehidupan. Tuhan, yakinkanlah kepada kami untuk kami terus percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan yang perkasa. Tuhan, tuntunlah kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami dan terimalah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.